Halo teman-teman, ini sore-sore saya mau pulang, cuman ada hal yang menarik yang saya lihat ya. Jadi di belakang nih, di belakang nih ada dua kakao yang sering kita panen, yang sering kita jadikan buahnya untuk mukbang. Ternyata ini ada anomali. Ada anomalinya adalah salah satu dari pohon ini tuh jadi kayak mau mati gitu. Kita juga cukup aneh kenapa dia bisa rontok dan kayak mau mati. Kita lihat detail ya. Nah, kalau kita lihat ini yang satunya subur tuh, bisa muncul daun-daunnya, tapi yang satunya rontok. Padahal harusnya ya sama-sama subur karena air sama dan lain sama, perlakuan juga sama. Jadi kalau misalkan kita lihat dari dekat, tuh sama sebenarnya. Jadi ceritanya keduanya ini adalah ditanam dari potnya. Ini ditanam dari pot, tuh potnya masih ada tuh ya, bekas pot. Jadi ditanam dari pot, abis gitu baru karena dia terus-terusan tumbuh jadi tanaman udah sebesar ini. Tapi masalahnya adalah ini sama-sama di tempat yang sama, tapi dia perlakuan atau nasibnya berbeda. Ada yang bagus, ini yang bagus, yang ini yang kurang bagus, rontok. Padahal dua-duanya juga kalau dari cahaya matahari juga harusnya sama juga, dan harusnya tidak rontok, tidak begitu banyak yang mati. Beda sama yang ini. Kalau yang ini nggak rontok, malah cenderung subur dia keluar dua daun-daun baru malah gitu. Malah di bawahnya tuh buahnya bagus banget. Oh, buahnya bagus banget. Jadi dua ini sebenarnya sudah jadi bahan diskusi kami ya. Kenapa bisa kayak gini? Yang pertama, mungkin di bawah kendalanya adalah ada kendala kedalaman akar. Mungkin ya, kita nggak tahu. Kita memang harus bongkar sebenarnya, harus cari tahu. Cuma masalahnya ini kita nggak bisa bongkar, nggak boleh juga maksudnya. Jadi kalau misalnya kita bongkar pasti harus ganti dan sebagainya. Maksudnya ganti pohonnya ya. Nah kalau misalnya ini kita hanya bisa memprediksi. Yang kedua, sepertinya kalau misalkan dilihat di bawah itu, di bawah itu, nah yang ini, kalau misalkan lihat di bawah, ini banyak sekali tunas yang muncul di bawah. Jadi ada kemungkinan besar transport makanan dari tanah ke atas itu kurang berjalan dengan baik. Bisa jadi di kulit ini tuh sudah mati, jadi sudah mengalami penuaan. Jadi akhirnya dia transport makanan dari bawah ke atas kurang bagus. Dan ini bisa dilihat tuh kering-kering ya, tuh kering-kering banget. Jadi ini bisa lihat, padahal sebenarnya ini juga nggak kena matahari juga gitu. Ini juga sama-sama rimbun awalnya ya, awalnya sebelum mati ini sama-sama rimbun. Tuh ini kering banget nih kering banget tuh. Jadi kayak mau mati gitu. Ini juga kalau misalnya digoyang-goyang sebenarnya masih kuat ya. Aduh, banyak semut. Kalau digoyang-goyang dia masih kuat, cuman nggak tahu dia mau mati kenapa. Beda yang satu lagi. Nah, yang satunya lagi tuh masih seger tuh. Tuh masih seger tuh. Masih ada muncul-muncul bunga malah. Nih, ada muncul-muncul bunga. Padahal sama-sama dari pot. Kalau misalkan kedalaman akar kita juga sebenarnya mikir, ya itu juga sama-sama dari pot gitu, harusnya nggak masalah gitu maksudnya. Nah itu juga sebenarnya muncul muncul ini ya. Nah itu muncul, cuman itu tidak separah yang ini tuh, tidak separah yang ini. Artinya yang itu transport ininya masih bagus. Kira-kira menurut teman-teman kenapa ya? Ada yang tahu? Jadi kalau kata Mas Daus, salah satu faktornya bisa disebabkan mungkin di bawahnya ada mikroba yang bisa menambatkan N dan lain sebagainya. Nama teknologinya apa gitu ya, saya lupa namanya itu.
Jadi ada semacam mikroba di bawah yang bersimbiosis yang bisa menambat menambatkan dan lain sebagainya. Jadi yang satunya seger, yang ini yang mana ya? Yang ini seger, yang satunya lagi yang ini kurang bagus gitu kata Mas Daus. Cuman kita perlu uji, perlu cek di tanahnya itu bener nggak kayak gitu masalahnya doang kayak gitu. Unik, ada hal anomali yang harusnya kita bisa telusuri kenapa dia bisa berbeda nasib seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.